Sementara itu, Saudara, 404 calon haji asal Kabupaten Garut yang tergabung dalam kloter pertama Garut atau kloter 7 Jawa Barat Selasa malam diberangkatkan. Para pengantar dan keluarga jemaah calon haji rela antre dan berdesak-desakan untuk mengantarkan sekaligus melepas keluarga mereka berangkat ke Tanah Suci. Jemaah calon haji tergabung dalam kelompok terbang 1 Garut atau kloter 7 Jawa Barat diberangkatkan menggunakan 10 bus dengan 6 petugas kesehatan. Kita akan pantau bagaimana kedatangan kloter pertama calon jemaah haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiono di sana. Selamat pagi Sisko. Bagaimana perkembangan terkini soal data pemberangkatan calon jemaah haji? Baik, selamat pagi Maidop dan juga saudara. Untuk kloter yang saat ini ataupun juga masyarakat calon jemaah haji yang akan diberangkatkan sebanyak 374 orang pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat ini sedang menunggu untuk proses pemberangkatan, di mana pada saat ini sedang melakukan makan pagi terlebih dahulu sebelum melakukan persiapan untuk pemberangkatan pada hari ini. Dan terkait masalah untuk pemberangkatan juga, dari informasi yang telah kami dapatkan juga dari para calon jemaah haji yang berada di embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur ini, Medop dan juga saudara, para masyarakat ataupun juga calon jemaah haji ini sudah tiba pada pukul 7 malam lalu. Dan kalau dari pantauan kami dan ketika kami menanyakan kepada para calon jemaah haji, mereka harus setidaknya melakukan tes PCR sebelum akhirnya masuk ke dalam Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga terakhir adalah sudah ada 21 kloter dan sebanyak 7.991 orang masyarakat yang menjalankan ibadah haji yang sudah diberangkatkan dari Indonesia. Mengingat ini jumlahnya masih jauh, ada sejumlah kuota yang masih harus dipenuhi untuk kuota nasionalnya karena 2 tahun pandemi COVID-19 mulai dari 2020 ataupun juga 2021, sehingga total kuota nasional kemudian yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi ini adalah sebesar 100.051 orang. Dan dari pantauan kami juga memang nantinya kalau terkait masalah kesehatan para calon jemaah haji ini tidak ada hal yang khusus, namun memang dihimbau nantinya membawa obat-obatan pribadi saat melakukan ataupun juga masuk ke dalam asrama haji ini. Maidop. Nah, kalau untuk soal protokol kesehatan di asrama haji termasuk juga nanti penanganan calon jemaah haji yang sakit, bagaimana Sisko? Benar, inilah kemudian yang menjadi perhatian sebenarnya Medop, di mana kalau dari informasi yang kami dapatkan, kalau sebelum kemudian masuk ke asrama haji, masyarakat ataupun calon jemaah haji harus melakukan tes PCR terlebih dahulu agar tidak menimbulkan klaster ataupun penyebaran COVID-19. Dan kalau untuk di dalamnya ataupun berada di dalam asrama haji, nantinya ada petugas kesehatan kemudian yang membantu apabila ditemukan adalah kendala-kendala kesehatan yang dialami oleh para calon jemaah haji yang berada di asrama haji dari embarkasi Haji Pondok Gede ini. Dan dari pantauan kami, Medop dan juga saudara, memang ada sejumlah evaluasi juga yang kemudian disampaikan terkait masalah kesehatan yang muncul dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu Budi Silvana, bahwa untuk masyarakat ataupun calon haji kemudian sudah berada di Madinah seperti itu, ada sejumlah hal kemudian yang harus diperhatikan juga ataupun masyarakat yang nantinya akan diberangkatkan di kloter-kloter lain. Ada 3 hal yang perlu kami sampaikan juga, Maidop. Yang pertama adalah terkait masalah suhu yang berada di kawasan Arab Saudi ini mencapai 44 derajat Celcius. Ini tertingginya bahkan terasa hingga 47 derajat Celcius. Sehingga diharapkan memang bagi masyarakat ataupun calon haji yang sudah berada di Arab Saudi ini tidak banyak kegiatan untuk di luar ruangan. Selain itu juga menggunakan alat pelindung diri. Dalam hal ini adalah menggunakan alas kaki, karena kerap kali ditemui ataupun dari hasil evaluasi Medop, banyak kemudian masyarakat yang melaksanakan ibadah haji ini mengalami kaki yang melepuh, sehingga penting bagi masyarakat yang sedang melakukan proses ibadah haji ini mempersiapkan alas sendalnya dengan sebuah wadah sehingga tidak hilang ataupun juga tertukar saat melakukan proses ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah untuk minum sehingga mencegah adanya dehidrasi, dan ini juga diharapkan masyarakat ataupun juga para calon haji ini agar bisa saling mengingatkan, baik itu dari alim ulama atau guru yang menjaga kesehatan ataupun juga pembimbing dan petugas haji. Hal ini dimaksudkan agar kemudian pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Maidop. Baik, terima kasih Francisco Donasiono melaporkan langsung perkembangan terkini terkait dengan persiapan nanti calon jemaah haji yang akan berangkat langsung dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Terima kasih Sisko.